Jangan menyerah, sesulit apapun keadaan kita hari ini, percayalah semuanya akan membaik dengan kerja keras dan kejujuran. Nama saya Andri Gunawan, lahir di Bandung 38 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 25 Desember 1982. Saya lahir di Sukahaji, berasal dari dua orang tua yang dilahirkan di Panjalu, Ciamis. Jadi orang tua saya datang ke Bandung, kurang lebih pada tahun 70-an, datang ke Bandung. Bapak saya datang ke Bandung itu meninggalkan sekolahnya yang masih sekolah dasar karena ke Bandung bekerja menjadi pengasong rokok di tahun 70-an akhir, dan kemudian menjadi penjahit sejak tahun 70-an akhir itu. Ketemu dengan ibu saya. Jadi ibu saya itu adalah anak dari bosnya bapak saya tempat menjahit, bukan bos lah, pemilik tempat jahit itu anaknya ibu saya. Ketemu bapak saya dengan ibu. Lalu sebelum kakek saya meninggal, wasiatnya adalah bapak saya harus menikahi ibu saya. Mungkin karena kakek saya melihat bapak saya tekun, jujur, dinikahkanlah dengan anaknya. Dan dari itu diselundupkanlah saya, kalau kata Pidi Baik, diselundupkanlah saya ke alam dunia pada tahun 82, tanggal 25 Desember. Jadi secara umum, identitas Karang Taruna termaktub dalam frase yang sederhana namun maknanya luar biasa. Frasenya adalah Aditya Karya Mahadvayoda. Secara harfiah berarti pemuda yang terampil dan berkepribadian. Nah, anak-anak muda Karang Taruna terkenal dengan identitas dirinya yang utama, yaitu kesetiakawanan sosial. Saling peduli satu sama lain, peduli terhadap masyarakatnya. Nah, itu identitas Karang Taruna yang utama yang saya ingin kembangkan menjadi karakter warga Karang Taruna sekota Bandung. Dan alhamdulillah hal itu saya kira hari ini terrealisasi. Saya melihat kader-kader Karang Taruna hari ini di Bandung adalah anak-anak muda yang senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan dirinya sendiri. Saya mau sampaikan di sini, Karang Taruna adalah bagian dari hidup saya, dan Karang Taruna lah yang mengubah hidup saya. Saya mau sampaikan sedikit tentang cerita saya di masa lalu, kurang lebih 25-30 tahun ke belakang. Ya, mungkin saya izinkan berbicara agak panjang ini, Kang. Dan cerita ini saya sering kali ulangi dan saya sampaikan ke teman-teman ketika dalam kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Saya lahir, tumbuh, dan besar di lingkungan yang menengah ke bawah. Jadi saya lahir, tumbuh, dan besar itu dari dalam gang sempit. Bapak saya penjahit, ibu saya guru honorer di sebuah TK di RA itu. Jadi seperti layaknya anak-anak babakan Ciparai lain, selepas SMA lulus pada tahun 2001 saya tidak bisa langsung kuliah, Kang. Jadi waktu itu kita aktiflah di Karang Taruna selepas lulus SMA itu. Sambil saya bekerja di Columbia namanya, tempat kreditan barang elektronik. Lalu kemudian bekerja jadi kuli angkut di sebuah toko bangunan. Kemudian kerja juga sebagai guru honorer kelas 5 dulu di sebuah SD. Nah, waktu itu saya bekerja sambil aktif di Karang Taruna. Nah, jadi Karang Taruna ini mengubah hidup saya karena dalam kegiatan-kegiatan Karang Taruna banyak tokoh-tokoh yang kita undang datang kemudian memberikan spirit dan motivasi, dan itulah yang menginspirasi saya bahwa kehidupan saya tidak boleh selesai di sumpeknya gang sempit, bahwa hidup saya harus berubah, saya nggak boleh hidup begini terus. Dan sejak saat itulah saya memutuskan untuk kuliah. Momentum itu terjadi kurang lebih tahun 2002. Ketika ada seorang orang hebat telah datang memberikan motivasi bahwa hidup harus berubah dan lain-lain, saya putuskan waktu itu saya harus kuliah. Saya nggak boleh hanya lulusan SMA, saya harus ke kampus mencari hal-hal baru, dunia baru. Jadi berorganisasi itu saya kira sangat penting buat anak-anak muda.
Saya kira pengalaman itu menjadi penting karena dalam banyak hal experience, pengalaman itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita dapati di buku-buku tertulis. Pengalaman itu didapat melalui interaksi dengan orang. Pengalaman itu didapat dengan mengalami sebuah peristiwa, mengalami konflik, mengalami kegagalan, mengalami keberhasilan. Nah, inilah hal yang saya kira menunjang orang yang berorganisasi kemungkinannya untuk berhasil dalam hidupnya lebih besar ketimbang teman-teman yang tidak biasa berorganisasi. Karena dengan berorganisasi kita mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan orang, memanage emosi orang, memanage emosi diri kita sendiri, bagaimana berada dalam sebuah tim untuk mencapai sebuah tujuan, bagaimana bisa bekerja sama, berkolaborasi, tidak egois, memahami satu sama lain. Inilah pengalaman-pengalaman yang didapat di organisasi. Sekali lagi, anak-anak muda harus terjun dalam organisasi, berbuat sesuatu untuk masyarakat. Kembali lagi nanti manfaatnya akan terasa pada dirinya masing-masing. Begitu. Anak-anak muda harus aktif di organisasi, khususnya Karang Taruna. Ya tentu karena hari ini saya ketua Karang Taruna. Tentu saya akan menganjurkan teman-teman untuk aktif di Karang Taruna. Di luar dari subjektivitas itu ada objektivitas saya. Saya lihat Karang Taruna adalah organisasi yang habitatnya juga kebiasaannya senantiasa aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Penanganan kerawanan kemiskinan, kemudian penanganan kepada teman-teman kita yang kurang mampu dan lain-lain itu dilakukan di Karang Taruna. Ciri khas Karang Taruna sekali lagi adalah kesetia kawanan sosial. Jadi sejak muda, anak-anak muda kita dituntut untuk bisa memperhatikan lingkungan sekitarnya, peduli kepada orang lain, dan ini adalah bekal sosial yang tinggi buat mereka menapaki masa dewasa kelak. Beraktivitas di Karang Taruna, teman-teman akan mendapati bahwa ternyata jumlah kemiskinan itu lebih besar daripada ada yang di angka-angka statistik. Jika kita membaca dalam buku-buku, statistik dan lain-lain, tertera misalkan jumlah kemiskinan 2, sekian juta atau sekian ratus ribu orang. Tidak tampak wajah-wajah menderita, tidak tampak secara jelas dan gamblang bagaimana perasaan orang menderita karena miskin, karena sakit, karena disabilitas dan lain-lain. Di Karang Taruna teman-teman akan belajar untuk mensyukuri nikmat hidup tidak memiliki disabilitas, nikmat hidup bisa makan dan lain-lain. Karena di Karang Taruna kita akan ketemu dengan hal-hal yang tidak pernah kita jumpai di buku-buku. Dan itulah yang melatih kepekaan teman-teman di Karang Taruna. Semuanya disambut dengan baik oleh kami di Karang Taruna. Siapapun warga negara Indonesia, kalau di Bandung siapapun warga kota Bandung yang umurnya 13 sampai 45 tahun dipersilahkan dengan tangan terbuka bergabung di Karang Taruna. Karena peraturan Menteri Sosial yang mengatur tentang Karang Taruna menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang berusia 13 sampai 45 itu adalah warga Karang Taruna. Saya memimpin Karang Taruna sejak 2019. Setahun saya memimpin, terjadi pandemi COVID-19. Jadi saya efektif memimpin itu sejak bulan 11 tahun 2019. Sejak itu kita canangkan program-program. Tadinya mau kita dorong program-program Karang Taruna ini pada program penguatan ekonomi produktif di bawah dengan program-program penguatan karakter individu masing-masing warga Karang Taruna di kewilayahan. Jadi tadinya yang mau saya dorong dalam 1 tahun pertama itu, satu, anak-anak Karang Taruna memiliki jiwa entrepreneurship. Mereka bisa menjadi wirausahawan dan lain-lain. Yang kedua, kita mau dorong teman-teman Karang Taruna punya integritas pribadi, bisa menjadi pejuang sosial yang tangguh. Nah, tahun kedua saya memimpin Karang Taruna, terjadilah pandemi COVID-19. Lalu kita melakukan shifting gerakan. Kita shift Karang Taruna itu ke ruang di mana kita bisa berkontribusi di tengah-tengah pandemi ini. Dan nanti saya kira akan saya ceritakan panjang lebar bagaimana kiprah Karang Taruna di tengah-tengah pandemi. Pada intinya adalah pada sejak tahun 2020 sampai dengan hari ini sudah lebih 1 tahun, kita arahkan energi yang dimiliki oleh Karang Taruna untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sekelilingnya yang tengah terkena pandemi. Tantangannya saya kira tentu biasanya tantangan terbesar dalam sebuah organisasi tentu dari sumber anggaran di mana kita akan melaksanakan kegiatan.
Sampai dengan hari ini seluruh kegiatan Karang Taruna sumber anggarannya masih swadaya pengurus. Tapi itu juga yang saya sangat syukuri, 1 rupiah pun sampai dengan detik ini kita belum menggunakan anggaran pemerintah. Namun dari anggaran yang berasal dari iuran sumbangan para pengurus, sumbangan para senior dan lain-lain. Jadi challenge yang paling tinggi buat kita adalah mendapatkan anggaran untuk mengeksekusi program-program. Namun hal itu saya kira bisa diatasi sampai dengan hari ini. Kesulitan kedua tentu adalah relasi antara Karang Taruna dengan pemerintah. Di tingkat lokal, di kelurahan dan di unit, seringkali keinginan teman-teman Karang Taruna berbeda dengan political will teman-teman yang ada di kelurahan. Jadi suka ada seloroh seperti ini. Hayang kue dibere cau, hayang ban mobil dibere ban sepeda gitu. Nah, seloroh-seloroh humor seperti ini tumbuh di tengah-tengah teman-teman di kewilayahan. Jadi banyak sekali program yang dilakukan oleh teman-teman, diinisiasi sudah bagus, tapi kemudian tidak bisa dieksekusi karena istilahnya tidak ada nomenklatur anggaran dan lain-lain. Nah, ini tantangan kami ke depan. Saya kira 1-2 tahun ke depan yang harus dilakukan adalah kita mengevaluasi program PIPPK yang sudah selama ini dilakukan. Secara spirit itu bagus, tapi dalam teknis operasional pelaksanaannya di lapangan banyak hal-hal yang saya kira masih harus diperbaiki. Itu challenge kita dalam ngurus Karang Taruna di Bandung. Tapi sejauh ini saya kira saya lebih banyak menikmati daripada challenge yang ada. Jadi tantangannya tidak terlalu sukar untuk dilampaui. Enjoy saja sebenarnya ngurus Karang Taruna. COVID-19 ini tentu adalah pandemi yang menyulitkan banyak orang, yang menimbulkan kesengsaraan bagi banyak orang, yang menyebabkan penderitaan bagi banyak sekali orang. Ada orang jatuh sakit sampai meninggal dunia. Juga jangan kita lupakan banyak orang terpisah dari pekerjaannya, income-nya menipis, ada yang nggak dapat income sama sekali. Ini adalah krisis yang sama-sama kita pahami sebagai sebuah penderitaan besar, krisis besar. Namun di balik krisis itu saya mengucapkan rasa bangga saya terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna. 1, kita melihat anak-anak muda yang tergabung di Karang Taruna menampilkan dirinya melakukan hal-hal yang melampaui panggilan tugas, beyond call of duty. Itu yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi di Karang Taruna ada anak-anak yang pekerjaannya setiap minggu melakukan penyemprotan desinfektan. Itu dilakukan tidak putus sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020. Ada yang melakukan penyemprotan desinfektan. Ada teman-teman kita yang melakukan pembagian sembako tidak putus, itu dilakukan terus. Ada teman kita yang membagikan hand sanitizer. Dan yang luar biasa hari ini ketika PKPM darurat diberlakukan, ada teman-teman kita yang menjadi relawan pemulasaraan jenazah. Evakuasi jenazah dari rumah yang meninggal karena isoman dilarikan ke RSUD untuk dipulasara, itu dilakukan Karang Taruna. Ada yang menjadi relawan yang mengantarkan obat dari puskesmas ke lokasi pasien-pasien isoman. Mereka tahu mereka kena COVID itu yang di rumah itu, tapi mereka tanpa takut datang ke rumah-rumah itu. Itulah jiwa heroisme. Ada teman-teman juga yang melakukan, yang membuka krisis center di kelurahannya masing-masing. Rereongan, gotong royong, membeli oksigen, membelikan oksigen untuk pasien-pasien yang kemudian saturasinya lemah dan nggak punya uang untuk beli oksigen. Ada yang melakukan itu. Ada juga yang membuka dapur umum. Ada yang membagikan sembako buat mereka yang terdampak secara ekonomi. Ini yang dilakukan oleh Karang Taruna. Jadi saya melihat, saya bangga dengan anak-anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna, yang pada saat krisis ini membuktikan bahwa mereka adalah manusia-manusia unggul yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Itu yang nyemprot itu jangan dikira sepele. Bersentuhan dengan desinfektan dalam waktu lama mereka bisa kanker, itu kanker kulit. Tapi mereka nggak takut dengan itu. Mereka melakukan semuanya karena mereka tahu harus berkontribusi untuk masyarakat sekeliling mereka. Itu yang saya juga takjub. Pada saat bulan puasa terjadi secara massal berbondong-bondong, bagaimana anak-anak Karang Taruna membagikan tajil di pinggir-pinggir jalan. Saya ngelihatnya di bulan puasa itu terjadi gelombang massal anak-anak Karang Taruna yang bahu-membahu, gotong royong dia, urunan, mengumpulkan uang untuk pembagian tajil di pinggir-pinggir jalan tuh mereka ngebagiin tajil. Padahal mereka yang urunan itu pekerjaannya ada yang
kerjanya di mall, ada yang kerjanya di driver online dan lain-lain. Belum tentu itu yang memberi, yang menerima itu, belum tentu yang memberi itu uangnya lebih banyak daripada yang menerima. Nah ini yang saya lihat luar biasa. Kalau banyak selebgram bagi-bagi uang, toh mereka kaya. Tapi ini ada orang yang meskipun belum berkecukupan, mampu untuk memberi pada orang. Jadi saya belajar dari teman-teman, memberi itu, memberi bantuan itu bukan persoalan kemampuan, tapi persoalan kemauan. Banyak orang yang mampu tapi belum mau. Tapi banyak juga orang yang kurang mampu tapi mau. Nah ini yang ditunjukkan oleh Karang Taruna. Dan saya merasa sangat bangga. Dan semakin saya merasa bahwa saya tengah melakukan hal yang benar di Karang Taruna, aktif di organisasi yang benar untuk saya ikuti. Jadi pertama, Kang, saya dapat laporan dari teman-teman di kewilayahan. Kan Karang Taruna itu berjejaring. Ada level kota, ada level kelurahan, ada level kecamatan, ada level RW. Nah, saya diinformasikan oleh teman-teman saya yang aktif di kelurahan, melaporkan ke saya bahwa Kang, pasien yang isoman di kelurahan kami ini semakin banyak. Semakin banyak orang yang kena COVID-19, tapi karena gejalanya ringan-ringan saja, dan juga ada yang gejalanya sedang bahkan berat, tidak ke rumah sakit karena tahu rumah sakit penuh. Jadi mereka di rumah saja. Saya tanya, berapa di kelurahan Anda? Ada yang bilang 30, ada yang bilang 50. Dari itu saya dapat simpulkan secara sederhana bahwa, oh ya Allah, ini yang kena COVID di Bandung ini udah banyak banget. Artinya ini sudah dalam level krisis. Maka kita buatlah krisis center COVID-19 Karang Taruna Kota Bandung. Nah, krisis center ini mendata berapa sih jumlah warga Karang Taruna yang terkena oleh COVID-19 kemudian harus isolasi di rumah. Karena dalam pikiran kami ini bukan dokter, Kang. Kami nggak bisa menyembuhkan pasien yang sakit ke rumah sakit karena kami nggak bisa tulis resep. Kami nggak bisa kasih oksigen karena kami kan bukan mahasiswa kedokteran, bukan dokter, nggak pernah belajar itu. Yang kami bisa lakukan dalam mendukung PKPM adalah meminimalisir penularan dengan membiarkan orang yang terkena COVID-19 bisa ada di rumah. Dan mereka tenang di rumahnya karena punya logistik. Nah, jadi yang pertama kita lakukan, kita data tuh, berapa jumlah anak Karang Taruna yang kena nih. Batch pertama kita dapati angka 140 orang anak Karang Taruna kena. Kita kasih distribusi bantuan, kita bantu dengan sembako, vitamin, masker, dan hand sanitizer. Jadi supaya mereka tuh minimal dalam 5 hari, karena sembako itu daya tahannya bisa sampai 5 hari. Dalam 5 hari mereka regreg, tidak perlu keluar rumah. Artinya kan nanti menurunkan potensi mereka menularkan ke orang. Jadi yang pertama itu kita kasih sembako teman-teman yang kena Karang Taruna. Sumber anggaran dan jadi dari mana? Urunan pengurus. Pengurus kami ada yang urunan 500.000, ada yang urunan 1 juta, dikumpulkan, dibelikanlah sembako. Kedua, kemudian kita buat relawan teman-teman yang mengevakuasi pasien COVID-19 yang punten meninggal dari rumah ke RSUD untuk dipulasar dan kemudian dimakamkan di Cikadut. Ketiga, kita membuat relawan yang mengantarkan obat-obatan serta makanan. Kalau obat-obatan dari puskesmas ke lokasi rumah-rumah yang kena COVID. Ketiga, ada juga relawan kami yang melakukan evakuasi dari rumah ke rumah sakit. Kalau gejalanya memburuk dibawa ke rumah sakit, itu dilakukan Karang Taruna. Jadi kenapa fokus kita ke Karang Taruna dulu? Karena anak-anak Karang Taruna ini yang berjibaku di lapangan, berinteraksi dengan COVID-19. Saya juga lupa sampaikan, kami juga menyiapkan vitamin buat para relawan itu, supaya mereka kondisi tubuhnya nggak drop. Jadi kita siapkan vitaminnya, kita siapkan APD-nya, vitamin segala macam tuh akan tadi lihat. Itu untuk para relawan yang terlibat dalam penanganan COVID, supaya badan mereka nggak drop, kecukupan vitaminnya terpenuhi sehingga punya imunitas lah, antisipasi. Kita siapkan APD-nya juga, hand sanitizer-nya juga, segala macam. Jadi krisis center ini tujuannya untuk program penanganan lah, supaya persebaran COVID-19 ini tidak terlalu meluas. Kami terbatas anggaran kami. Yang bisa kita lakukan advokasi hari ini kami hanya pada warga kami sendiri. Nah, mudah-mudahan ini bisa menular, yang lain juga melakukan yang sama. PKK misalkan, oke, kalau ada kader PKK yang kena, nanti kami garansi. Kalau ada kader LPM yang kena, kami garansi. Kalau ada kader PMI yang kena, kami garansi. Prinsipnya hari ini kita melihat
Tidak cukup lagi uang negara itu bisa feeding semua masyarakat. Hari ini saatnya rakyat bantu rakyat, warga bantu warga. Jadi tong para siawai lah guys, kita mah dalam situasi begini mah berbuat aja. Momen yang tidak terlupakan ketika ngurus organisasi banyak, tapi salah satu momentumnya adalah kita melihat ada seorang penyandang disabilitas namanya Kiki. Dia aktif di Karang Taruna. Jadi Kiki ini, kalau Kiki lihat, salam. Jadi ini momentum yang tidak terlupakan saya ngurus Karang Taruna. Ketika saya ketemu dengan Kiki, penyandang disabilitas. Jadi Kiki itu dari bawah, dari pinggang ke bawah ini lumpuh, pakai kursi roda. Dan Kiki ini orang yang paling semangat datang ke lokasi acara Karang Taruna ngesot, Kang. Turun dari, karena tempatnya harus sila duduk. Kiki itu turun dari kursi rodanya, ngesot sampai ke tempat duduk. Nah, Kiki ini nggak pernah absen kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Kalau ada kegiatan woro-woro, pencegahan anak-anak untuk berkerumun, jangan warga berkerumun dan lain-lain, Kiki ini pakai sepatu roda, pakai kursi roda, jalan pakai kursi roda. Ini yang membuat saya malu. Kalau kita ini yang tidak disabilitas ini harusnya bisa berbuat melampaui apa yang Kiki lakukan. Jadi kalau pengalaman yang paling tidak terlupakan itu. Alhamdulillah saya kira hari ini opini tentang perkembangan Karang Taruna itu baik. Dulu orang mengenal Karang Taruna ini sesederhana panitia Agustusan. Nah hari ini tugas Karang Taruna sudah melebar di mana-mana. Tugas kemanusiaan dilakukan, tugas kemasyarakatan dilakukan, tugas kemanusiaan nih hari ini COVID tadi saya sudah jelaskan, banyak kegiatan Karang Taruna. Tugas kemasyarakatan Karang Taruna juga banyak dilakukan. Mendata kemiskinan, hari ini mendata yang kena COVID, tugas dari Pak Gubernur dilakukan. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti Agustus, Muludan, dan lain-lain gitu. Jadi keren lah Karang Taruna, saya lihat, saya dari dalam melihat itu baik. Nah, saya lihat opini masyarakat juga terhadap Karang Taruna juga hari ini juga sedemikian baik gitu kan. Saya ini 26 tahun hidup dalam kemiskinan, hidup sulit, susah susah-susahnya, susah sekali. Nah, salah satu alasan kita mencalonkan diri jadi ketua Karang Taruna, saya ingin memberikan harapan. Kalau saya ditanya, Kak, apa motivasi saya dulu ingin jadi ketua Karang Taruna ini, sederhana aja. Saya ingin memberikan harapan pada mereka-mereka yang saat ini merasa hidupnya di titik paling rendah. Ini mantan kuli angkut di toko bangunan, orang yang menggergaji kayu dan juga manggul-manggul terigu waktu dia sekolah kelas 2 dan kelas 3 SMA, hari ini bisa jadi ketua Karang Taruna. Jadi saya ingin menyampaikan pesan bahwa sesulit apapun kehidupan kita hari ini, belum tentu 5-10 tahun kemudian kita nggak akan jadi apa-apa. Kalau kita punya tekad kuat, kalau kita selalu menampilkan kejujuran, kerja keras, insya Allah semua cita-cita bisa terlaksana. Inilah motivasi saya. Saya ingin membuktikan kepada seisi kota ini orang gang yang pernah miskin juga bisa. Sesulit apapun kita, kalau kita punya keinginan yang kuat, kita jalani, kita mesti bisa. Jadi saya bangga sekali hari ini melihat anak-anak Karang Taruna di bawah juga punya kerja keras, punya kejujuran, punya etos hidup yang tinggi. Pesan saya kepada adik-adik saya, pengurus Karang Taruna di kelurahan, di unit gitu. Jadi jangan pernah merasa lelah berbuat kebaikan kepada masyarakat sekitar. Karena kebaikan itu seperti memantulkan bola karet ke dinding. Nah, kita lempar bola karet ke dinding, mantulnya ke kita. Jadi kalau kita buat kebaikan pada orang, bersiap-siaplah menerima kebaikan yang lebih dari itu. Dan membahagiakan orang juga hakikatnya adalah membahagiakan kita. Jangan menyerah, sesulit apapun keadaan kita hari ini, percayalah semuanya akan membaik dengan kerja keras dan kejujuran. Berbuat baik kepada orang lain itu adalah sarana kita meraih keberhasilan dan meraih cita-cita kita. Dan jangan lupa yang terakhir, kudu alus ka indung, karena ibu itu adalah sumber dari segala kebaikan.